bisa saja mandul obat-obat yang ada di sini, obat-obat yang ada di kampung, obat yang ada dijual. Nah itu, asal diobat-obatkan gitu turun dia kan. Ini 2 bulan ini tidak mau lagi dia, terus saja naik gula itu. Jadi ya, apa pula ini saya pikirkan, sehingga habislah sudah obat diobatkan. Obat yang dari mana saja sudah habis diapakan. Yang dari Jawanya, yang dari Kalimantannya, yang dari daerah Bataknya, dari daerah Acehnya, daerah ke seluruh suku yang mengeluarkan obat-obatan sudah kita laksanakan. Pernah saya berobat gula ini diambil obat itu di Kelambin 5. Jadi obat itu minuman yang pakai jerigen, ada 5 liter lah semua jerigen itu. Di waktu dipanas saya beli ibu kalian sana, tamu habis semua keluar, tak sanggup mencium baunya itu, melebihi daripada bau WC itu. Tak ada sanggup orang mencium baunya saja. Itu yang saya minum 10 liter banyaknya. Nah, itulah 2 kali mengambil 5 liter kan jadi 10 liter. Habis diminum. Tidak juga. Nah itu. Jadi akhirnya apa lagi bisa kita lakukan? Kok tidak mau? Nah ini apakah ini terakhir, apakah ini awal, apakah ini apa? Ini belum tahu. Inilah sampai ke negeri Cina ini. Pulang Cina melulu yang punya obat. Nah gitu, bahkan sampai tidak bisa berbahasa Indonesia. Itu yang punya obat ini. Kasana lah. Ini pertama saya untuk ninjau aja, bukan niat betul-betul memperlukan, ninjau aja. Macam mana cara pengobatannya, dan macam mana caranya, dan seberapa biayanya. Nah itu. Jadi sampailah kami ke sana. Saya pun tak tahu di mana tempatnya. Cuman itulah saya tanyakan sama si Karisma. Coba Karisma tengok di Medan, ada katanya pengobatan begini-begini. Coba tengok, ada apa enggak? Kebetulan si Karisma ini dicarinya jumpa. Lalu lihat punya saya, betul yang dulu mau berobat. Ada rupanya, ada. Di mana? Di sini. Nah, kapan kira-kira kita ada waktu berobat? Nah, tengok gitu, ada hari Minggu aja lah. Udah, hari Minggu nanti tunggu di surau, saya jemput. Kata dia kan. Tunggulah surau, kemudian dijemputnya lah. Berangkatlah ke sana. Jadi sampai di sana, diperiksa lah. Periksa bukan pakai alat, pakai 2 jari aja. Itu 2 jari aja. Itulah mengadar dia, alat dia memeriksa. Nah betul, ini sudah penyakit gula sudah tinggi, bahkan ini sudah hampir ke ginjal. Nah gitu, kalau tidak cepat nanti diobati, ini bisa nanti kesasaran ke ginjal. Kalau sudah ke ginjal ya sudah sedikit lah. Nah itu maksudnya. Jadi ya cobalah bagaimana persyaratannya, pembiayaannya. Akan dibilangnya dari mulai 10 juta ya, 1 juta sampai 11 juta ya, 12 ya. Nah, dari 1 juta sampai 12 juta.
1 kali berubat. Ya Allah. Nah itu. Jadi saya pun teman juga. Bawa uang cuma sedikit. Nah, jalan dengan jalan saya pikir kan. Nah itu. Ya, rupanya ada pula. Nah, di antara jamaah kita yang dimulahkan Allah hatinya kan. Nah, rupanya dipertanggungjawabkan oleh jamaah tadi. Tiba-tiba sudah cadangan sudah dipanjang 2 juta. Nah, padahal saya membawa uang sekitar hanya panjang itu saja 2 juta. Maka terpaksa ditimbulkan lagi yang 7 jutanya itu untuk dilunasi. Untuk perubatan 10 hari. 10 hari perubatan biayanya kami ambil yang 9 juta ya. Nah, tidak yang 12. Ada juga yang 12. Nah itu. Jadi pulanglah selesai perubatan sampai saya ke rumah. Nah, itu apalah perjalanannya ini baliknya. Rupanya itu. Nah itu datanglah petunjuk. Karena hukumannya. Kesalahan. Kenapa itu dicakapkan yang tidak dikerjakan? Hah? Betul lah. Itu tak tertangkis. Nah itu juga marah rupanya Allah. Barang apa yang kita katakan itu yang tidak kita lakukan. Nah itu. Jadi maunya jangan dikatakan yang tidak dilakukan. Jadi dari mana ini jalannya? Timbul ayatnya, petunjuknya. Keberamatan indallah. Mala takulu, mala taf'alun. Itu kata Allah, sangat dimurkai Allah. Orang yang hanya pandai mengatakan, tetapi dia tidak mengamalkan. Nah itu kata Al-Quran. Loh, ini bukan Rasul yang marah, ini Allah yang marah. Nah, sedangkan yang kita baca hadis Rasul, Utulubul ilma minal bisen, tuntut ilmu walau kenegisinya. Ilmu apa yang dituntut? Nah, ilmu fardu ain, alhamdulillah. Iya kan? Fardu kifayah juga alhamdulillah. Jadi ilmu apa lagi? Rupanya ilmu perubatan. Sampai ke sana. Itu maka rupanya perubatan ini berawal dari negeri Cina. Itulah awal perubatan ini. Nah itu. Jadi walaupun kita tidak ke negerinya sana, tapi sampailah di situ negerinya. Orang situ dia semua. Nah itu. Nah jadi kalau menurut pemeriksaan tadi 5 hari sekali mesti ke sana. Memeriksa keadaan kan. Tetapi yang sudah berkurang itu di ginjalnya itu sudah berkurang, tapi namun gula terus naik. Tak mau turun. Nah itu ini tadi di tensi darah cuma tinggal 116. Drop ke wajah. Itu gula apa namanya tensi darah. Maka normalnya 130. Ini 116. Jadi banyak orang. Kolesterolnya aturan 200, ini cuma hanya 125. Gula 155. Hampir 160. Nah itu. Jadi puncaknya dulu 162. Nah itu gula. Apa gula ini? 563. Gulanya tadi bahas 553. 553. Oh iya, 553 gula.
Jadi tinggal 9 sampailah ke puncak pertama. 500, 600. 620. Memang kalau dokter-dokter itu sudah ngampun ya. Nah, itu. Tak ada lagi obatnya doanya. Kebanyakan 400, 450, paling tinggi 500 lah, kurang semua dulu. Jadi sudah lebih 500. Memang dibilangnya juga tadi, kalau gula ini belum turun kata dia. Nah, itu. Memang makan bersama lain memang gulanya. Cuman itu ginjalnya itu. Kalau baru ini darah, tensi darah 170 ya. 170 berapa itu? Darah. Ini tinggal 116. Jadi gula apa? Tensi darah yang 4 kali. Turun itu. Itu mau nih perasaan. Kalau berjalan apa? Ngambang rasanya. Tidak selalu pijak di tanah. Iya gitu. Macam melayang gitu. Iya, macam melayang. Yalah, menebus kesalahan kan. Kita pikir yang dimaksud ilmu itu kan adalah pengenalan. Jadi rupanya dia di luar pengenalan. Nah, itu yang selalu kita sampaikan, tetapi namun kita tidak menjalankannya. Nah, itu. Itu maka apa yang dikatakan oleh Allah itu pasti. Nah, itu siapapun orangnya apabila melanggar akan kena tuntutan. Tapi kita tuh biasa aja, berpenyakit dengan tidak berpenyakit ya sama aja. Yang penting dapat menerimanya. Nah, itu. Karena itu tidak lepas daripada dua perkara yang didatangkan Allah kepada hamba itu. Pertama, syukur, kedua sabar. Nah, gitu. Syukur juga kembali kepada Allah, dan sabar juga kembali kepada Allah. Nah, gitu. Kalau syukur, Allah akan menambah kenikmatan. Nah, itu. Sabar pun juga demikian. Nah, itu. Karena innallaha ma'as sabirin. Beserta Allah orang yang sabar. Jadi kalau tidak beserta Allah itu bukan sabar namanya. Yang beserta Allah.
Nah, itu. Kalau yang syukur la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku saya aku tambah lagi. Nah, tambahlah sedikit pengajiannya. Udah malam udah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita, maka tiap-tiap umat senantiasa meningkatkan ilmunya sehingga sampai menjadi iman. Ya, bukan kita membedakan antara ilmu dengan iman, ya. Jadi yang dikatakan iman itu adalah kesempurnaan daripada ilmu, bukan lain ya. Lain ilmu, lain iman, tidak. Jadi ilmu itu dulu baru menjadi iman. Misalnya contoh diri kita dari mulai kanak-kanak, nah sampai dewasa, kemudian baru menjadi orang tua. Tidak akan berpindah diri kita itu, tetap itu juga dirinya. Begitulah antara ilmu dan iman. Ilmu ini dari mulai kanak-kanak sampai dewasa kalau diri kita. Nah, kalau sudah dia di atas daripada dewasa yang menjadi orang tua, ini yang dikatakan iman. Jadi sudah orang tua itu artinya sempurna dia cara berpikir. Nah, itu. Jadi ini sempurna ilmunya. Nah, jadi kemudian jika sudah dapat disempurnakan perjalanan ilmu dan iman ini, maka barulah berjalan yaitu amal ibadah. Nah, itulah yang menjadi kenyataan amal ibadah. Jadi amal ibadah ini adalah hubungan kita dengan Allah setiap saat dan setiap hari, supaya kita tidak memutuskan hubungan. Jadi yang mana yang dimaksud amal ibadah? Yang dimaksud amal ibadah itu merupakan suatu perbuatan. Jadi perbuatan itu ada 4 tingkatan. Perbuatan jasmani, perbuatan rohani, perbuatan nurani, dan sampai kepada perbuatan rabbani. Jadi itulah diri kita itu. Jadi diri kita itu daripada jasmani,
rohani, nurani, dan rabbani. Itu. Jadi mana ilmunya yang menunjukkan diri itu? Maka ilmunya menunjukkan. Yang dimaksud dengan jasmani itu adalah tubuh kita yang kasar. Inilah badan jasmani, tubuh kita yang kasar. Kedua, diri rohani, yaitu hati. Itu diri rohani. Kemudian yang ketiga, diri nurani, yaitu nyawa kita. Dan yang keempat, diri rabbani, itulah diri rahasia. Itulah yang dimaksud dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 tingkatan diri itu. Jadi apa perbuatannya? Amal ibadahnya. Kalau dia jasmani, amalnya la ilaha illallah. Ibadahnya berdiri, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, dan duduk, Allahu Akbar. Itu amal jasmani, amal tubuh kita yang kasar, itulah amal ibadahnya. Amalnya zikrullah, la ilaha illallah. Ibadahnya itulah melakukan salat, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Kemudian yang kedua, hati kita. Ilmunya dia mengetahui hati kita itu ada asma Allah. Sesuai dengan petunjuknya, sumaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatkala masrakanlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itu ilmunya. Itulah amalnya. Itu. Jadi dia ibadahnya untuk mengingat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan zikir Allah itu. Dari mulai kulit berzikir Allah, kemudian daging berzikir Allah, kemudian darah berzikir Allah, kemudian urat berzikir Allah, dan tulang berzikir Allah, dan sumsum berzikir Allah, sampai kepada hati berzikir Allah. Itulah siang dan malam yang dijalankan di seluruh anggota tubuh, dari mulai kulit sampai kepada kalbu. Ini amal orang tarikat. Ini adalah amal orang yang di diri ruhani, yang sudah meningkat dari jasmani. Kemudian yang ketiga adalah diri kita yang nurani, yang disebut dengan nyawa. Bagaimana dia beramalnya? Beramalnya zikirnya itu ya Allah, ya Allah. Jadi dia bergerak ya Allah, ya Allah, berkehendak ya Allah, ya Allah, mengetahui ya Allah, ya Allah.
mendengar ya Allah, melihat ya Allah, berkata-kata ya Allah. Itulah amal daripada jiwa kita itu. Nah, amalnya. Jadi ibadahnya, bagaimana ibadahnya? Ibadahnya di waktu dia bergerak tidak lupa kepada kudrat Allah, berkehendak, tidak lupa dengan iradat Allah, mengetahui, tidak lupa dengan ilmu Allah, mendengar, tidak lupa dengan sama Allah, melihat, tidak lupa dengan sama Allah, dengan basar Allah, dan berkata-kata tidak lupa dengan kalam Allah. Itu. Yang dikatakan ibadah itu adalah salat. Itulah salatnya, hakikat. Nah itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat suci Al-Quran, wa aqimis salata lidzikri, tegakkan salat, ingat aku. Ingat itu ibadah. Apabila tidak ingat pekerjaan sesuatu apa saja, maka tidak ibadah. Walaupun salat berdiri, ruku, sujud dan duduk tidak ingat kepada zat Allah, itu bukan salat. Nah, puasa pada bulan suci Ramadan tidak ingat kepada zat Allah, juga tidak puasa. Mengeluarkan zakat harta yang sampai nisab tidak ingat kepada zat Allah, bukan ibadah. Dan melaksanakan ibadah haji tidak ingat kepada zat Allah, juga tidak ada ibadah. Nah itu. Jadi ibadah itu hanya ingat. Wa aqimis salata lidzikri. Nah itu. Tegakkan salat, ingat aku. Itu kata zat Allah itu ya. Nah itu. Ini amal hakikat. Yang keempat adalah ma'rifat. Siapa itu diri ma'rifat? Diri ma'rifat itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ma'rifat. Di mana adanya diri yang ma'rifat itu? Wallahu muhitun fil alamin. Dia merata di seluruh alam ini. Mana dia yang merata? Itulah yang hidup. Bagaimana rupanya dan bentuknya yang hidup itu? Rupa yang hidup itu adalah nikmat. Ah itu yang hidup. Jadi amal ibadahnya yang hidup itu hanya tafakur, hanya ingatan saja semata. Segala gerak-gerik perbuatan kita di dunia ini tidak lalai dan tidak lupa. Itu. Bukan ada hurufnya, bukan ada suaranya, dan bukan ada bentuknya. Hanya ingat. Ingat itu adalah perjalanan kita yang terakhir. Nah, itu. Apabila kita tidak dapat lagi bertakbir, tidak dapat lagi berzikir, tidak dapat lagi berpikir, maka hanya tinggal bertafakur, hanya tinggal ingat. Itu maka kita bercakap pun tidak mau lagi, bergerak pun tidak mau lagi,
cuman hanya diam, bal tafakur, menetapkan ingatan kepada zat yang maha suci itu. Nah, jika sudah nanti tetap ingatan kita kepada zat yang maha suci itu, nah, datanglah jemputan. Nah, itu datang jemputan itu. Apa jemputannya? Kapan kita sudah waktunya mau tidur, maka datanglah ngantuk. Nah, gitu. Maka berjalan ngantuk itu untuk memenuhi seluruh tubuh. Apabila penuh seluruh tubuh diisi dengan rasa ngantuk, nah pulanglah itu. Nah itu, maka berlakulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah itu. Jadi itulah perjalanan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul kepada kita hamba untuk kita menjalani jalan yang sudah disediakan oleh Allah yang diberitakannya di dalam suratul Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, itu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dikatakan amal ibadah. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi banyak orang menuduh orang hakikat dan ma'rifatnya orang yang tidak beramal dan tidak beribadah. Karena satu orang amal itu berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, bersalawat, itu orang beramal. Ibadah, salat, puasa, zakat, dan haji yang nampak dilihat oleh mata kepala orang yang banyak. Nah itu, itulah amal syariat. Ibadahnya ibadah syariat. Nah itu, kalau amal tarikat, ibadahnya ibadah tarikat, mana ada yang tahu? Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Beramal dengan tidaknya kita itu hanya kita dengan Allah. Orang tidak tahu. Karena tak ada orang yang menyaksikan, tak ada orang yang mendengar. Kita sibuk di dalam pekerjaan sehari-hari tidak akan berhenti. Apakah kita selaku petani, apakah kita pedagang, apakah kita perkebunan, apakah apa usaha kita, tetap kita berjalan usaha. Tidak mengganggu usaha, kita melakukan amal ibadah kita. Nah itu. Jadi kalau syariat ini tidak bisa. Kalau tidak ditunjukkan sama orang melakukan amal ibadah ini, tidak senang. Jadi suka menunjukkan ke orang melakukan amal ibadah. Orang tarikat tidak. Dia tidak perlu sama orang. Hanya dia perlu kepada Allah. Apalagi orang hakikat. Nah itu. Dan ma'rifat. Tidak ada pun orang yang tahu bahasa orang itu beramal. Cobalah macam seperti amal hakikat. Dia bergerak
Allah. Berkehendak, ingat dengan Allah. Mengetahui, ingat dengan Allah. Mendengar, ingat dengan Allah. Melihat, ingat dengan Allah. Berkata-kata, ingat dengan Allah. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Nah itu. Padahal berapa nilainya? Nilai amal orang yang syariat. Ya. Dibanding dengan amal orang yang hakikat. 1 jam orang yang beramal syariat hakikat dibanding dengan amal yang syariat 70 tahun. Nah, coba. Jadi orang syariat tadi dengan berzikir la ilaha illallah, yang membaca salawat, yang membaca Al-Quran, yang bertasbih subhanallah, melakukan salat, puasa, zakat, dan haji. 70 tahun lamanya berbanding dengan ulang amal hakikat tadi 1 jam. Lebih mulia yang 1 jam itu di sisi Allah. Itu keputusan dari Rasul. Hanya dia ingat aja. Bergerak ingat dengan kodrat Allah. Tidak dengan tenaga dia lagi yang bergerak. Berkehendak tidak dengan nafsu, dengan iradat Allah. Mengetahui dengan ilmu Allah, tidak dengan akal. Mendengar dengan sama Allah, tidak dengan kuping. Melihat dengan sifat basar Allah, tidak dengan mata. Dan berkata-kata dengan kalam Allah, tidak lagi pakai lidah. Nah, lidah itu cuma hanya tempat takluk, artinya tempatnya bersindir. Apanya itu? Sifat kalam Allah itu. Jadi bertakluklah di situ. Kita letak dia di situ. Berhubungan dia dengan lidah itu. Gitu. Kalam Allah itu. Maka berkata-katalah dia. Kalam Allah itu bukan lidah itu berkata-kata. Itu. Jadi lidah itu dikatakan oleh kalam Allah itu. Maka dia berkata-kata itu. Maka apabila kalam itu kata, maka lidah itu tidak akan bisa siapapun mencakapkannya lagi. Itu lidah itu cuma hanya Allah yang bisa mencakapkan. Kita tak bisa makainya. Nah, coba try pakai lidah orang, coba try. Kita bercakap bisa enggak? Enggak bisa kan? Itu hanya Allah yang bisa memakai kalam, memakai lidah manusia ini bisa berkata-kata. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna kata. Itu. Jadi itulah amal sekarang ini yang ditingkatkan adalah amal hakikat. Jadi supaya kita jangan lalai lagi dengan Allah. Itu. Jadi kalau kita hanya amal syariat saja kita apakan, tapi itu pun juga tidak ditinggalkan. Walaupun amal syariat hanya sedikitnya itu. Itu. Coba kita hitung kalau amal syariat. Ya. Kalau kita berzikir 300 kali berapa menit? Paling-paling 30 menit kan? 1000. Itu. Kalau salat
5 waktu itu berapa jam? Ada 1 jam? Ada. Lalu 1 jam. Puasa 30 hari selama 13 bulan. Coba bagi berapa itu? Berapalah kenanya 1 hari itu puasa itu? 300 bagi 30. Enggak ya? Berapa ya? Taruhlah 1 jam. Sudah 2 jam. Nah, zakat yang dikeluarkan 1 kalinya 1 tahun. Kalau ada. Kalau tidak dikeluarkan. Ibadah haji sekali seumur hidup. Berapa kenanya 1 hari? Nah, taruh 1 jam. Ah itu. Misalnya beramal tadi 1 jam, salat 1 jam, puasa 1 jam, zakat 1 jam, melaksanakan ibadah haji 1 jam, baru 5 jam. Sedangkan 1 hari 1 malam 24 jam, kan? Jadi 19 jam mana? Ah itu. Itu maka sedikit kali ama apa pekerjaannya kalau amal ibadah syariat ini. Cuma sedikit. Nah itu. Jadi kalau tarikat dia 24 jam tidak pernah berhenti. Nah itu melakukan zikir Allah. Serupa dengan hakikat 24 jam. Tidak akan lalai, tidak akan lupa mengingat kepada wajah Allah yang laisa kamitslihi wa huwa as-sami'ul basir. Amal ma'rifat itu tidak ada lagi putusnya siang dan malam. Menghadap kepada hadrat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Kalau amal ma'rifat berbanding dengan orang yang melakukan amal syariat, amal yang adil, kata Rasulullah, 1000 tahun lamanya. Jadi bekas dia melakukan ibadahnya itu lekuk batu itu tanpa dia sujud. Jadi beramal orang yang ma'rifat, yang langsung pengenalan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 saat, 1 detik lebih mulia yang 1 detik daripada yang 1000 tahun. Nah itu. Jadi sekarang ini itulah kata Rasulullah ini tidak dipercaya orang. Seolah-olah Rasulullah itu berbohong kepada umatnya. Nah jadi kalau kita tidak percaya kepada Rasulullah, kemana lagi kita percaya? Habislah tak beriman. Karena Rasul itu iman. Nah itu, tidak beriman kepada Rasul, otomatis tidak beriman kepada Allah. Kalau hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak ada beriman. Nah itu, beriman kepada Rasul otomatis, iman kepada Allah. Nah, itulah yang menyelamatkan diri kita, iman itu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan diri kita, hanya iman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nah, mana ada yang lain?
Jadi iman dari mana? Dari ilmu. Nah itu, karena diwasanya ilmu tadi, maka menjadi iman. Jadi ilmu dari mana? Ilmu dari tuntutan. Dari menuntut. Kalau tidak dituntut, ilmu tidak dapat. Kenapa? Karena ilmu itu pusaka. Pusaka Rasulullah. Ilmu itu harta Allah yang diamanahkan oleh Allah kepada Rasul, dibuat turun ke muka bumi ini untuk disampaikan kepada hamba Allah. Nah itu ilmu. Inilah pusaka Rasulullah, dikatakan harta Allah. Di mana keterangannya bahasa itu harta Allah, maka Rasul mengatakan, Arab tu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Nah, itu kata Rasul. Jadi aku mengenal Tuhan itu dengan ilmu Tuhan. Nah, jadi yang diberi oleh Allah ilmu cuma sedikit, tak banyak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit cuma. Hanya saya, kata Allah, yang aku beri ilmu itu yang sedikit. Nah, bukan banyak. Nah, itu. Jadi yang mana diberi ilmu, dialah yang mengetahui Tuhannya. Siapa yang tidak diberi oleh Allah ilmu, tidak akan tahu dengan Tuhannya. Kekal selama-lamanya. Nah, itu. Jadi orang-orang yang diberi ilmu, itulah orang-orang yang mendapat keridhaan dari Allah. Nah, itu. Jadi itulah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, maka banyak yang tidak paham dan tidak mengerti arti menuntut ilmu ini. Nah itu. Ada yang mengatakan baiat itu sudah tamat. Udah itu tidak nuntut ilmu lagi. Sudah tamat. Nah itu, kalau sudah baiat, sudah tamat. Nah itu, ada pula yang sebahagian bosan. Itu aja ilmu yang dipelajari, tak ada yang lain. Nah, jadi ilmu apa rupanya? Yang lain. Karena tidak diminta. Jangan minta. Mau ilmu apa? Ini kan baru ilmu fardu ain. Nah, setelah habis fardu ain ini mau fardu apa? Silakan. Jadi ilmu ini adalah kewajiban kita. Seperti kita salat dan puasa. Kapanlah kita berhentinya itu? Ada berhenti. Nah, seperti syariatnya, makan dan minum itu bisa berhenti. Kecuali puasa, ya. Nah, itu. Jadi begitu juga ilmu, dia terus berjalan. Ilmu ini. Tapi sudah dikatakan wadahnya adalah 3 buah. Yang disebut dengan bajana. Jadi yang ada di dalam bajana itu 7 tingkatannya, bukan isinya, tingkatannya yang 7. Apa yang bertingkat 7? Itulah ilmu. Pertama dia ilmu, kedua dia iman, ketiga dia Islam,
keempat dia sabar, kelima dia pikir, keenam dia nur, ketujuh dia hikmah. Nah, hikmah itulah yang terakhir. Itulah tingkatan ilmu. Jadi itulah yang di dalam kalimat la ilaha illallah menjadi sifat ma'ani. Nah itu ilmu menjadi kudrat, menjadi iradat, menjadi sama, menjadi basar, menjadi kalam. Nah itu, dan ilmu itu kembali menjadi hayat. Itu kalau dikatakan 7 tingkat: ilmu, iman, Islam, sabar, fikir, nur, dan hikmah. Itulah kesempurnaan jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah lengkap yang 7 martabat ini, itu tidak ada lagi sangkutannya, tidak ada lagi tentangan dan rintangan. Itu adalah yang berjalan mulus kembali menghadap ke hadirat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan oleh Allah jemputan untuk menghadap ke hadiratnya. Nah, inilah perjalanan ilmu untuk ditingkatkan menjadi ibadah, amal ibadah. Ibadah syariat, ibadah tarikat, ibadah hakikat, dan ibadah ma'rifat. Jadi kita ini adalah orang 4 bangsa. Kita ini adalah bangsa syariat, bangsa tarikat, bangsa hakikat, dan bangsa ma'rifat. Nah itu. Jadi kalau hanya syariat tidak kita akui, tarikat tidak, hakikat tidak, ma'rifat tidak, ini adalah orang yang tidak hidup di muka bumi ini. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, itu adalah zanazah yang berjalan. Nah itu. Jadi begitu pula kalau kita hanya berhakikat semata, tidak memakai syariat, juga tidak ada kenyataan. Nah itu, apa yang dipertunjukkan, apa yang disiarkan, tidak ada. Karena yang dikatakan syariat itu, kata Nabi, badanmu atau tubuhmu. Yang dikatakan hakikat itu nyawamu. Bisakah berpisah antara badan dengan nyawa itu? Tetapi kalaulah sudah badan ditinggalkan nyawa, jadi apa? Jadi mayit kan, jadi zanazah. Jadi berguna lagi sama orang, berguna lagi di sisi Allah? Tidak. Habis semua terbuang. Dan nyawa kita bisakah ditunjuk kalau tak ada badannya? Tak bisa. Nyawa itu bisa ditunjuk kalau ada badan. Mana dia nyawa? Kita lihat orang itu bergerak. Nah itu nyawa. Kita lihat orang itu berkehendak. Itu juga nyawa. Kita lihat orang itu mengetahui. Nah itu nyawa. Kita lihat orang itu mendengar, itu nyawa. Dan kita lihat orang itu melihat, itulah nyawa. Dan kita lihat orang itu berkata-kata, itulah nyawa. Itu maka kalau kita lihat orang itu tidak berkata-kata, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak berkehendak, tidak bergerak, itu orang mati. Itu orang tak bernyawa. Itu kan jadi nyawa juga.
nyawa itu, bukan tak jelas. Jelas nyawa itu. Walaupun dia gaib, tetapi jelas dia. Nah itu kalau ada syariatnya, kalau ada badannya. Kalau tak ada badannya, tak dapat ditunjukkan. Mana nyawa itu? Nggak bisa. Nah, jadi inilah keterangan dan tambah pengajian kita pada malam ini. Dan kita sambung lagi dengan usul, yaitu pertanyaan. Jadi yang mana sudah kita sampaikan tadi, yang itu sudah beberapa keterangan yang sudah kita dengarkan. Nah, jadi boleh saja diusul dan dipertanyakan kembali supaya lebih luas, lebih jelas, supaya dapat diamalkan dan diyakinkan ilmu yang kita tuntut ini. Jadi untuk keterangan secara mukadimah kita padakan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.